Wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang paling utama, yang harus senantiasa kita syukuri, dan kita syukuri dengan kita kuatkan lagi dengan akidah yang benar, dengan materi yang benar, jangan sampai nanti ada orang-orang yang kemudian menawarkan keyakinannya lalu kita berpindah mengambilnya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah belajar tentang Isa Al-Masih melalui kisah Raja Najasyi. Maka kita sekarang belajar lagi melalui kisah Raja atau Kaisar Heraklius, di mana Heraklius ini adalah salah satu kaisar Romawi yang pernah tinggal atau pernah menguasai yang meliputi Palestina, kemudian Yordania, Lebanon, dan kemudian Suriah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab yang bisa dibilang tidak berpendidikan bisa mengalahkan bangsa yang sebesar itu adalah sebuah capaian yang kalau enggak karena bantuan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bisa. Maka hari ini ketika kita mau mengalahkan bangsa-bangsa besar itu, kita harus kembali kepada apa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat, dari mulai akidah yang lurus, dari mulai agama yang sesuai dengan sunnah, bukan yang kemudian bercampur kesyirikan dan seterusnya. Maka kita mulai dari Sahih Bukhari, dari Sahih Bukhari nomor 2723. Haddatsana Ibrahim ibni Hamzah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah. Haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Shalih ibni Kaisan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin Kaisan. Kemudian Wa'an ibn Syihab, dan dari Ibnu Syihab, an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah, an Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi, dan ini adalah anak dari pamannya, berarti kamu sepupu. Annahu akhbarahu anna Rasulullah SAW kataba ila Qaisar yad'uhu ilal Islam, bahwa ia mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW menulis surat kepada Kaisar Romawi untuk mengajaknya masuk Islam. Potongan di sini oleh sebagian orang orientalis, oleh orang Nasoro, itu dikatakan bahwasanya katanya Muhammad itu tidak bisa nulis, sehingga Al-Quran itu pasti datang dari Allah, mungkin dibikin oleh Muhammad. Ini hadis menyatakan Muhammad SAW menulis surat untuk Kaisar Romawi. Maka bantahannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang pemimpin manusia atau sekumpulan manusia pada zaman itu, tak terkecuali termasuk Nabi Muhammad SAW, ketika mau ngirim surat, namanya pemimpin, ketika mau ngirim surat belum tentu yang bersangkutan sendiri yang nulis. Contoh, surat lurah nih kok, itu saya ngetik lurahin apa? Tariknya mungkin ngongkon stafnya meneh. Tariknya mau meriksa tok. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dikatakan dia ada sini bahasanya Nabi SAW mengirim surat atau menulis surat kepada Kaisar Romawi untuk yad'uhu ilal Islam, untuk ngajak masuk Islam, bukan berarti terus Nabi SAW yang nulis, bukan. Yang nulis sahabat yang bisa nulis. Dalam hal ini biasanya Zaid bin Sabit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ba'asa bi kitabihi ilaihi ma'a Dihyah Al-Kalbi, dan beliau menitipkan atau mengirimkan surat itu melalui Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini sahabat Nabi yang ganteng. Ganteng mungkin ya rupanya Arab ganteng, mungkin tetap mirip-mirip bule, betul.
Nah, Dihya Al-Kalbi ini sering dijadikan sosok di mana ketika malaikat mau menjelma jadi manusia menemui Nabi. Nah, itu pilihan malaikat itu seringnya milih Dihya Al-Kalbi. Makanya ada ibu-ibu atau laki-laki yang pengen anaknya ganteng dijenenge Dihya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyadfa'uhu ila Adi bin Busra liyadfa'ahu ila Qaisar. Maka Nabi SAW memerintahkan agar menyerahkan surat itu kepada penguasa Busra. Jadi ada satu kota, lah niku diserahkan ke yang bersangkutan. Harapannya nanti dilanjutkan ke pimpinannya yaitu Kaisar. Wa kana Qaisaru lamma kasyafa Allahu anhu junudan farisa masa min hism ila Ilya sukron lima ablahullah. Dan Kaisar waktu itu sedang menjalani apa istilahnya? Nadar, yaitu berjalan dari Hism, nek saat ini nyebutnya Homs, Suriah dan Suriah, sampai ke daerah Ilya yang ada di Baitul Maqdis sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah. Jadi bar menang itu melampah, tak melaku. Dari bahasanya pengen ngerasake jengkal demi jengkal, langkah demi langkah tanah yang dia kuasai. Falamma jaa Qaisar kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hina qara'ahu. Ketika surat dari Nabi SAW sampai ke Kaisar, dia membacanya. Kemudian iltamisu liha huna ahadan min qaumihi. Jadi surat ini itu dibaca. Nanti deh pas sing nampa niku rajane Romawi disuwek. Mau maca apa to serah. Makanya nasib tragisnya Persia itu kerajaannya itu hancur lebur. Romawi ndak. Yo kalah tapi ndak kemudian hancur lebur. Makanya sisa-sisa kekokohan Romawi hari ini di dulu namanya Bizantium, Turki masih ada bentengnya. Nah, tapi yang Persia itu udah nggak kelihatan. Mamadan itu ya rupa banget. Nah, kata si Kaisar Romawi, iltamisu liha huna ahadan min qaumihi. Coba dang boleh no. Nah, salah satu kaum orang dari kaumnya suruh sini agar aku bisa menanyakannya. Lias'alahum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, untuk tak tanyain tentang nabi yang mereka ingin ngirim surat ini. Wongnya piye segala macam. Qala Ibnu Abbas fa akhbarani Abu Sufyan ibni Harb. Ibnu Abbas berkata, lalu Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadaku annahu kana bisyam fi rijalim min Quraisyin qadimu tijaran. Dan Abu Sufyan waktu itu sedang berada di negeri Syam bersama dengan orang-orang Quraisy yang datang untuk dagang. Jadi memang sudah rutin mereka melakukan dagangan luar negeri. Nah, jadi si Abu Sufyan ini masih saudara Nabi juga. Itu nembe ke Syam untuk membeli barang atau menjual barang. Nah, di situ fil muddatil lati kanat baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kuffar Quraisy. Dan itu terjadi pada masa gencatan senjata antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi posisi ini perang kemudian gencatan senjata. Atau saat ini Israel kali Palestina. Nah, gencatan senjata tapi orang Palestina tetap cepat ini. Kalau ingin tinggal tanggung atau ngabari atau nginfo, Mas, gencatan senjata orang Israel cepat ini. Kalau sanjang, kalau betul kaget. Yahudi mah kelakuannya ngoten iki ukit jaman biyen. Ora malih coba ora malih. Ari bahasane misal nggih ngapunten. Mungkin kita punya entah bapak entah mbah dikasih tahu, "Oh, mbahmu wong pelit." Kita begitu dengar kan kita berusaha berubah untuk tidak seperti itu. Tapi niki bangsa niki sampai dinas sifat-sifatnya di dalam Quran itu dari dulu sampai saat ngoten niku. Seneng bunuh, seneng rusuh, gitu, seneng menganiaya orang lain, seneng memakan harta haram, gitu. Tukang sebar fitnah, gitu. Dari dulu sampai sekarang pendusta, gitu. Makanya sudah benar kalau Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan
Israel. Udah bener. Nek nganti mindring-mindring, deket-deket mau akan gelem bahaya. Nek sakniki Cina wae dilebokke ten Indonesia, paribasane sebagian ladang atau sebagian lahan kerjaan itu diambil mereka. Mungkin nek Israel ora lebih parah dari Cina ini, Pak. Lebih parah. Jadi mungkin negara jenengan kuasai habis-habisan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, harus hati-hati nggih. Kemudian nggih annahu kana bi Syam fi rijalin min Quraisy qadimu tijaratan. Yang namanya Abu Sufyan tuh ke Syam juga lagi ke sana untuk jual beli. Fil mudatilati kanat baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kufar Quraisy. Itu terjadi ketika masa senjata dengan orang kafir Quraisy. Qala Abu Sufyan berkata, "Fawajadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaisar bi ba'di Syam." Utusan kaisar menemui kami di sebagian wilayah Syam menurut Abu Sufyan. Kemudian fantalaqa bi wa bi ashabi hatta qadimna Ilya. Lalu ia membawa kami dan sahabat-sahabat kami sampai akhirnya tiba di daerah Ilya, yaitu dekat Baitul Maqdis itu. Kemudian fa'udhilna alaihi fa idza huwa jalisun fi majlisin mulkihi wa alaihin tajun. Kami pun dipertemukan dengan si kaisar itu dan ternyata dia sedang duduk di kerajaannya dengan mahkota di kepalanya. Wa idza haulahu udama urrum, dan di sekelilingnya ada pembesar-pembesar Romawi. Nanti nembe rapat besar presiden dan menteri-menterinya. Faqala litarjumanihi salhum ayyuhum aqrabu nasaban ila hadzal rajul alladhi yas'umu annahu nabiyyun. Kalian tanya, manakah di antara mereka ini, orang-orang Islam ini, yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi ini dalam surat ini? Kemudian qala Abu Sufyan menjawab, "Qultu ana aqrabuhum ilayya nasaban." Aku bahwasanya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW nasabnya. Qala, kemudian dia berkata, "Ma qarabatu ma baina wa baina." Sedekat apa kamu sama Nabi itu? Jadi raja ini ngecek benar. Dekat siapa? Kamu. Terus kamu sedekat apa? Qultu huwa ibnu ammi. Aku berkata itu anak pamanku. Nah, sepupu. Sepupu kan tidak. Jadi kalau kakak adik itu dekat, sepupu itu bisa dibilang kakak adik, cuman beda beda pak lah ini. Bapaknya yang kakak adik. Wa amara bi ashabi faju'ilu khalfa dhuhri inda katifi, dan dia memerintahkan agar sahabat-sahabatku ditempatkan di belakang punggungku di dekat bahuku. Jadi yang disuruh ngadepi ini Abu Sufyan, teman-temannya di belakang. Nasihatnya boleh, tapi jangan sampai nyetir. Jadi paribasannya ya, dia pengen kamu aja jawab, kamu klaim paling dekat dengan Muhammad SAW. Tsumma qala li tarjumanihi kulli ashabihi inni sa'ilun 'ala rajuli 'anil ladina yas'umu annahu nabiyyun fa in kadzdzaba fakadzibuhu. Lalu dia berkata kepada juru bicaranya, penerjemahnya, katakan kepada sahabat-sahabatnya ini bahwasanya aku akan bertanya kepada orang-orang tentang apa yang dia klaim sebagai nabi. Maka kalau sampai dusta, maka dustalah dia. Wa qala Abu Sufyan, dan Abu Sufyan berkata, wallahi laulal haya'u yauma idzin min ayya sura ashabi alal kadibi lakadabtuhu kaina sa'alani anhu. Demi Allah, kata Abu Sufyan, kalau bukan karena malu kepada Allah, maka pada hari itu sahabat-sahabat Nabi akan memerintahkan dariku
untuk berdusta. Dan niscaya aku telah berdusta tentangnya ketika ia bertanya kepadaku. Jadi berarti orang kafir Quraisy itu walaupun sudah nggak beriman, mereka itu gentleman untuk tidak bohong. Kalau nggak punya rasa malu, kalau dalam kultur kami kalau bohong itu sebuah aib, maka aku pilih dusta. Waktu kau kok nggak jawab apa, biar kamu tetap nggak dapat hidayah. Tapi enggak, tetap apa namanya, tetap berproses sebagaimana mestinya. Walakin istahyaitu ayyasurul kadhiba ala al-anni fasadaqtu. Akan tetapi aku malu kalau mereka nanti meriwayatkan dariku kedustaan, maka aku pun berkata jujur. Jadi zaman dulu tuh orang ngapusi itu walaupun beda aliran dengan orang lain. Saat ini gampang ngapusi, waktu dikongkon iki temen kui gitu. Gampang punya ayam. Summa qala litarjumanihi kul lahu kaifa nasabu hadzal rajul fikum. Kemudian dia berkata kepada juru biasa bicaranya, katakan kepadanya bagaimana nasab orang ini tengah kalian. Maksudnya dia dari keluarga apa? Qultu, aku menjawab musuhnya, huwa fina dzu nasabin. Beliau ini waktu kemudian ada di antara kami, tengah-tengah kami, maka beliau ini adalah orang yang punya nasab dzu nasabin, nasabnya paling sempurna, paling mulia, orang terpandang, orang terhormat. Kemudian dikatakan fahal qala hadzal qawlu ahadun minkum qablahu. Maka dikatakan kepada orang ini, apakah ada seorang di antara kalian sebelum dia yang mengatakan perkataan ini? Maksudnya kok kowe ngelem iki biyen wis tau nek omong kok lagi kowe gitu. Kultu, aku berkata la, enggak, nabi saya ini. Faqala kuntum tattahirunahu alal kitab qabla ayyakula ma qala. Apakah kalian pernah menuduh berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan? Jadi seseorang itu dikatakan berdusta ketika semua yang dia dengar itu disampaikan kepada orang lain. Makanya ashabul ghibah ya, sahibul ghibah, tukang ghibah itu tuh bisa mendekati dusta. Baik dari Allah Subhanahu wa taala, qultu la, aku menjawab tidak pernah. Saya berurusan dengan burung laut, saya tidak pernah. Kemudian fahal kana min abaihi min malak. Apakah di antara nenek moyangnya ada raja? Jadi pada ditanya dia itu nasabnya gimana, nasabnya baik. Kemudian ditanya lagi, apakah nenek moyangnya ada seorang raja? Apakah dia keturunan raja? Qultu, aku menjawab enggak. Kemudian qala, ia berkata, fa asrafun nasi yattabi'unahu amdu afa'uhum. Pertanyaan sudah mulai mengerucut. Apakah orang-orang yang terpandang yang mengikutinya atau orang lemah? Pengikutnya ini dari kalangan orang miskin atau orang kaya? Qultu, kemudian aku berkata, baldu afa'uhum. Mereka yang ikuti ini orang-orang miskin, orang-orang yang dihinakan orang lain, orang-orang yang termarginalkan. Fayaziduna au yang kusun. Apakah mereka pengikutnya yang orang-orang miskin ini tambah sedikit, berkurang, atau tambah banyak? Qultu, Abu Sufyan menjawab, bal yazidun, tambah banyak. Fahal yartaddu ahadun sahtotan lidinihi ba'da ayyadkhula fihi. Apakah ada seorang yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah masuk? Jadi gini, yang sudah beriman sama dia jadi pengikutnya, ada yang nyesel enggak terus keluar mutung. Jadi muridnya barang delok kelakuan gurune moh dadi muridnya meneh. Moh, aku seperti asline wonge kok gitu. Nah, kira-kira ada enggak yang keluar? Kata Abu Sufyan, lah, enggak ada. Fahal yang biru. Kemudian raja itu bertanya, apakah dia berkhianat gitu? Untuk la wa nahnu al-an minhu fi muddatin nahnu nakhafu ayyadhira. Apakah Nabi ini pernah berkhianat? Pernah dikasih amanah itu pernah belejani, pernah ngapusi? Kata Abu Sufyan, enggak.
dan sekarang kamu sedang berada dalam perjanjian dengannya, kami khawatir ia akan berkhianat. Jadi dia ngomong tidak pernah berkhianat, tapi saya khawatir dia nanti akan berkhianat. Kalau Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan berkata, walam yumkini kalimatun udhila fiha syai'an antakisuhu bihi la akhafu ayyuthara anni ghairuha. Tidak ada satu kata pun yang dapat kuselipkan untuk merendahkannya. Faktanya dia akhlaknya mulia. Mau ngomong apa aja itu sinyal elek tidak masuk gitu. Mau nuduh penipu nggak pernah nipu. Mau nuduh pengkhianat tidak pernah khianat. Mau nuduh dia orang kasar tidak pernah kasar. Mau nuduh apapun tidak bisa. Tidak ada celah. Makanya Al-Quran menyebut wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlakmu Muhammad itu sangat agung. Jadi kita mau ngikut akhlak yang terbaik ya Rasul. Kalau pada akhirnya tidak seperti Rasul ya wajar, karena dia itu orang yang terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak bisa aku rendahkan. Selain itu yang sudah aku katakan, dan aku tidak takut kalau hal itu akan disampaikan dariku selainnya. Maksudnya iki tak omongke apa enenge. Terus nek enek wong nyeritake iki sapa aku ora masalah. Memang nyatane bocah ngono gitu loh. Jadi Abu Sufyan pun juga nggak mau kalau sampai dituduh pendusta tentang Muhammad SAW. Enggak. Ya saya ingin ini bocah. Dan aku kesatria, jagoan aja zaman dulu tuh. Orang Quraisy itu walaupun senang gelut, senang perang, senang padu, tapi mereka itu gentleman itu. Enggak suka main belakang, enggak suka kemudian celintutan, enggak suka kemudian berdusta. Makanya Abu Sufyan kita omongin apa ini. Nah, kalau nanti ada sing protes, iki kok Abu Sufyan ngalem-ngalem, ora apa-apa, wong emang nyatane ngono gitu. Aku kon aku sih moh, itu bukan tipikal saya. Coba orang kafir zaman dulu tuh bisa gitu. Makanya orang muslim hari ini ya harusnya lebih dari itu, bukan malah dikasih amanah jadi pejabat malah korupsi gitu. Parah lah pokoknya. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cobi. Jadi kisah-kisah kayak gini diambil pelajaran yang sebenar-benarnya agar kemudian bermanfaat buat kita. Fahal qataltumuhu au qatalakum? Apakah rajanya nanya lagi? Apakah kalian pernah bertempur, berperang melawannya atau dia yang memerangi kalian? Qultu na'am. Na'am berarti dua-duanya. Kita pernah melawan, dia pernah menyerang. Sama-sama. Fakaifa kanat harbuhu atau harbukum? Terus perangnya piye? Ndak ditakno. Kowe nyerang dhek nyerang kowe piye ceritane? Perangnya piye? Qultu aku mengatakan kanat dualan wasijalan yudhalu alainal marrah wa nudalu alaihil ukhra. Perangnya silih berganti. Nah, kadang kami serang, kadang dia serang. Kadang kami yang menang atas dia dan kadang dia yang menang atas kami. Jadi gantian. Perang Badar Nabi yang menang. Perang Uhud Nabi kalah. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, ya seorang Nabi itu bisa kalah perang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terkadang kemenangan kaum muslim itu ditunda. Makanya jangan sampai dengan berpikir, wah yo Palestina kalah ditinggalkan Gusti Allah. Tidak. Memang Allah menginginkan kebaikan buat mereka sehingga banyak orang mati syahid. Kita ndeloke mesake, tapi sebenarnya banyak orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dari orang-orang Palestina. Dan memang Allah menginginkan seperti itu kondisinya agar orang Bani Israil balik lagi ke situ. Mungkin perang akhir zaman ini grobian ini gampang, merasa tidak golek-golek. Ya jangan nanti golek-golek zaman mereka belum balik ke situ. Tidak boleh ini Jerman, boleh ini Prancis, boleh ini Amerika, tidak boleh ini Afrika, India, wah angel. Kami itu ngumpul terus Bani Israil sing muka asli, Bani Israil ada, muka India ada, muka Cina ada, muka Afrika gitu. Jadi nek kita, ya umumnya kita, wong Jawa, wong Arab gitu, nasab itu turun dari bapaknya. Jadi binnya itu bapaknya. Nah, nek orang Bani Israil ini kok ambil pakai pemboe salah satunya itu Bani Israil. Maka itu sudah bisa disebut sebagai orang Yahudi. Cuman bedanya nanti begitu masuk sana, sing rupa asli Yahudi, putih mancung gitu, maka itu teridentifikasi kelas 1. Nah, makin menjauh dari bentuk asli nih, Yahudi ireng ya itu dianggap apa istilahnya? Dia dianggap Yahudi tapi Yahudi buangan gitu. Makanya rasis juga mereka gitu. Makanya untung ireng-ireng ini buatan riko.
tak kanggo gitu. Ya kanggo mungkin pernah kan ngarep dhewe gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu marah mereka itu, marah dia kan. Nah, kemudian famadza ya'murukum bih, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Dakwah piye to emang jane. Iki kono apa to kok nganti perang-perang gitu. Qala, kemudian aku menjawab ya'muruna an na'budallah wahdah la nusyriku bihi syai'an. Kami itu disuruh nyembah Allah saja, tidak boleh berbuat syirik. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kafir Quraisy, orang musyrikin Quraisy itu sudah nyembah Allah. Cuman dalam menyembah Allah mereka meletakkan Ka'bah di situ sesuai zaman Nabi Ibrahim. Nah, kiwa tengene saubengane niku enten berhala 360. Jadi mereka itu ndak marem, ndak mantep kalau kemudian ndak nyajeli, ndak nitip donga, ndak menjadikan perantara dari berhala-berhala itu. Dan modelan ngoten niku sakniki kata salat ngadep kiblat nyebut nama Allah, tapi enten masalah melayu ning kuburan, melayu ning petilasan, melayu ke pohon-pohon. Makanya nggih kesyirikan orang-orang kafir Quraisy sekarang banyak ditiru. Jadi harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Dalil apa Mas? Quran menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh." Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yaqulunullah. Mereka akan mengatakan Allah. Benar-benar mereka akan mengatakan Allah. Tapi begitu kan nyembah Allah tok enggak mau gitu. Makanya banyak nanti ada perjanjian-perjanjian itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengimani itu dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Punya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Nabi itu sempat dikatakan, apakah kamu ingin menjadikan ilah-ilah yang duanya ini mau jadi siji? Nah, itu ilah itu sesuatu yang disembah, sesuatu yang dipuja. Dan ketika ngomongkan nyembah ini buatan mengrukuk sujud. Ketika seorang muslim itu berdoa, doa wal ibadah, dongawi ibadah, maka memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah itu kesyirikan. Makanya kalau ada orang minta kepada selain Allah itu kesyirikan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, raja ini bertanya, emang kamu disuruh apa kok sama orang ini? Dia nyuruh kami menyembah Allah saja, tidak menyekutukan dengan yang lain. Wa yadhana amma kana ya'budu abauna, dan melarang kami ngikuti cara ibadah mbah-mbah kami. Tidak mau dia melarang kita, nggak boleh lagi nyembah berhala. Wa ya'muruna bis-shalah, dan dia nyuruh kami sholat, was-shadaqah, dan sedekah, wal afaf, dan menjaga kehormatan, tidak boleh ngemis-ngemis, on kerja, wal wafa, dan disuruh untuk menepati janji, bil ahdi, pada janji, wa adail amanah, dan menunaikan amanah. Kemudian qala Iraklus berkata, litarjumanihi hina qultu dzalikalah, ketika aku menjawab itu tadi, maka Iraklus berkata kepada penerjemahnya, kul lahu, katakan pada orang ini saat luka an nasabihi fikum faza amta annahu dunasabin wa kadzalika rusulu tub'asu fi nasabi qaumiha. Penerjemah ngomong karo wong kuwi. Sesungguhnya tadi aku bertanya kepadamu tentang nasab di tengah kalian, lalu kau mengatakan kalau dia punya nasab dunasabin, punya nasab terhormat. Lah, nabi-nabi biyen iki nasabnya terhormat kabeh. Tidak ada nabi dari kalangan jahat gitu, tidak ada. Tidak ada nabi dari kalangan orang yang memabuk gitu, tidak ada. Jadi nabi-nabi dulu tuh nasabnya orang-orang baik semua, anaknya nabi gitu kan, atau ponakannya nabi, atau kemudian memang orang-orang baik. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini coba ditiru sama pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi itu kalau Imam Haram, yang lama Imam Haram itu tidak boleh punya catatan muda yang jelek. Jadi sampai dulu ada beberapa Syekh Al-Afasi satu, kemudian nanti ada Abdullah Al-Matrud dua. Itu dulu sebelum ngapal Quran, dia berdua ini penyanyi, terus tobat ngapal Quran, tidak pernah bisa diterima dari Imam Haram. Makanya ya itulah penjagaan Allah pada orang-orang yang baik atau tempat-tempat yang baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, raja ini ngomong, Rasul biyen, nabi-nabi biyen iki nasabnya apik-apik lho.
sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul qablahu fa za'amta an la. Aku juga bertanya kepadamu, apakah ada seorang di antara kalian yang mengatakan perkataan ini sebelumnya? Maka kau jawab juga enggak. Fakultu, maka aku katakan, lau kana ahadun minkum qala hadzal qaul qablahu qultu rajulun ya tamu biqaulin qad qila qablahu. Maka aku katakan, seandainya ada orang sebelum dia yang mengatakan perkataan ini, tentu aku akan berkata, dia hanyalah orang yang mengikuti ucapan yang sudah pernah dikatakan sebelumnya. Terus ngene, iki ora enek to sing dakwah ngene iki urung. Lah, gane kok jawab urung, umpama enek, berarti kan dhek yo mung-melu asine. Tapi gane urung tau enek ya berarti nabi tenan iki. Jadi Heraklius itu sudah condong sebenarnya, sudah condong kepada Nabi Muhammad. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla ayyakula maqala fa za'amta an la. Dan aku juga nanya apakah dia itu suka berdusta atau dituduh pendusta, maka kamu katakan enggak. Fa araftu annahu lam yakun liyada al-kadhiba 'alan nas wa yakdzibu 'ala Allah. Maka aku pun jadi tahu enggak mungkin dia meninggalkan dusta atas nama manusia lalu berdusta atas nama Allah. Maksudnya gini, nek dia di hadapan kalian ada pendusta, ya ada potensi yang didakwahkan itu adalah bohong. Tapi nek dia, kamu tak tanya pernahkah dia berbohong, kamu jawab enggak pernah. Yo, mungkin saya diomongin tentang Allah juga bukan bohong gitu. Jadi Heraklius iki jane kejak mikir niki lho, wong Arab niki lho. Kowe iki kudune cerdas ngono lho. Kowe ora tau ngapusi terus tiba-tiba kok tutur ngapusi. Ora tau edan tiba-tiba kok tutur edan iki piye gitu kan. Kemudian wasal tu ka hal kana min abaihi min malikin fazamta Allah. Maka aku bertanya juga apakah di antara nenek moyangnya ada raja, maka menjawab tidak. Faqultu law kana min abaihi malikun qultu yatubu mulka abaihi. Nah, mbok jawab bukan anak raja. Nah, umpama dhek anak raja, aku curiga, aja-aja dhek ya mung pengen dadi raja mbaleni kekuasaane Mbah Biyen gitu. Ning delalah kok ya udu, berarti dakwahnya juga tidak karena kepentingan pengen dadi raja gitu. Nah, kemudian wasa'altuka asrafun nas yattabi'unahu amdu afa'uhum faza'amta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wa hum ittiba'ur rusul. Aku juga bertanya kepadamu, apakah orang-orang yang kaya-kaya itu yang mengikuti dia atau orang-orang lemah? Maka mau jawab yang mengikuti dia orang-orang lemah. Dan mereka orang lemah itulah yang biasa mengikuti para rasul. Dari masa ke masa itu yang mau beriman itu ya ngomong niku sing ra dianggap karo wong liya sing sugih-sugih niku. Karena memang tabiatnya orang kaya itu sombong-sombong sehingga akhirnya hidayah itu susah masuk gitu. Makanya sampai hari ini pun masih kayak gitu. Bisa dititeni lah wong. Sini masjid iki paling yo itu. Ya sing sugih-sugih sing gitu kayak bianget ya orang tawah ngidak masjid gitu. Oke, itu memang ya seperti itu tabiatnya. Makanya di mana saya katakan gini, silakan jangan minta rezeki yang banyak, silakan jangan minta duit yang banyak, tidak apa-apa. Tapi ketika Allah belum beri itu, insya Allah ada hikmah. Hikmahnya apa? Allah senang lihat dengan masjid, majelis ilmu dan mau naik tenang di situ kayak bianget itu, ya wallahu alam gitu loh, wallahu alam gitu. Mas Rona kawin meneh gitu. Wa sa'altuka hal yaziduna aw yanqusuna fa za'amta annahum yazidun. Aku terus bertanya, apakah jumlah mereka itu tambah banyak atau berkurang? Engkau jawab tambah banyak. Ternyata yang itu tambah banyak. Wa kadzalikal imanu hatta yatimu. Nah, iman ini kayak gitu sampai sempurna. Jadi yang ikut awal tambah kuat bertahan, terus datang yang baru tambah kuat bertahan. Itu nek cara dalam ilmu bisnis itu namanya loyal customer. Datang ke sini ya toh, ngumbahke motor, diumbah tenan resik. Balik cerita. Wah, ning kono resik biar saking resike tak coba pakai ijo anggrek kepleset jangkrik gagal otak. Nah, nanti orang ke sini. Tapi kalau kemudian wah, sing dikumbah sing ketok, sing nyelempet-nyelempet ora gitu. Ya udah jadi citra buruk. Nah, akhirnya customernya kabur, lama-lama hilang gitu. Makanya dalam dakwah ngoten, bagaimana kemudian seorang ustaz, seorang penyampai itu menyampaikan hal yang baik, maka yang ada akan bertahan, datang yang baru.
Makanya di sini rajanya agak ingoten. Ini wong pinter ya jadi raja mesti. Loh, tambah oke, dan tambah oke ya berarti memang imannya nambah. Berarti sing melu pertama tambah kuat. Nah, terus datang yang baru-baru loyal. Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun sahtotan lidinihi ba'da ayyadhula fihi faza'amta Allah. Aku bertanya kepadamu, apakah ada orang murtad karena benci agamanya setelah ia masuk ke dalamnya? Lalu engkau mengatakan tidak. Terus melu dia nasi metu orang tidak. Wa kadzalikal iman hina tahlitu basyashatuhul qulub la yaskhatuhu ahadun. Itulah iman. Bila kalau sudah terasa manisnya di dalam hati, maka tidak akan ada orang yang mau meninggalkannya. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita belajar akidah untuk menguatkan iman? Agar supaya apa? Cobaan menerpa segede apapun, kita akan tetap bertahan di sini dengan agama ini, dengan keyakinan ini. Jangan kayak sebagian orang baru dibully bunuh diri, baru ada masalah bunuh diri, baru putus bunuh diri, baru diutang bunuh diri. Dan itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibenarkan. Ya tapi artinya loro tenan mas, tidak urusan. Mau seloro apapun bunuh diri itu tidak bisa dibenarkan. Ada sebuah kisah Nabi bermajlis dengan banyak sahabat. Mau datang seorang sahabat, Nabi mengatakan yang mau masuk ini calon penghuni neraka. Buka pintu jebret, masuk si fulan. Terus katakan lagi besok lagi yang mau masuk ini calon penghuni neraka. Dia lagi sampai ketiga kalinya ada yang penasaran. Singkat cerita terjadilah peperangan. Sahabat yang penasaran itu ngintili beliau ini tadi yang disebut tadi. Yo karo nglawan musuh tapi karo ngamati. Juga gadek-gadek. Dan orang ini sahabat semua ini mayoritas itu hampir-hampir nggak percaya nek dia itu ahli neraka. Kenapa? Karena dia nek perang itu nggak punya rasa takut. Nggak ada ceritanya Melayu terbirit-birit kabur belik itu nggak ada. Menghadapi musuh tanpa rasa takut. Sampai puncaknya luka sudah terlalu banyak. Dia tidak sanggup untuk menahan sakit. Akhirnya pedang ditaruh dalam kondisi terbalik, dia menjatuhkan dirinya situ, celok, mati, masuk neraka. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dia berjuang sedemikian besar membela agama sampai kehilangan badannya atau mungkin luka yang sedemikian parah, bunuh diri, itu juga nggak bisa dibenarkan. Padahal kalau kita menang itu tetap bisa mengalahkan, bukan cuma bertahan. Dan bahkan 10 tahun Nabi itu kekuatannya tidak kuat, itu lebih banyak, itu jelas kalah gitu. Bahkan yang mati itu anak kecil, ibu-ibu, orang tua, itu jelas kalah. Cuman ini loh, endingnya nanti pasti menang. Makanya jelas mengatakan gelut, kadang menang, kadang kalah. Jadi kalah itu biasa, jangan kalah mau menang gitu. Nanti jadi bias gitu kan. Akhirnya sebagian orang hanya pengen ngetos niku dengan sekarang menjadikan senjata dan akan dibangun lagi, itu membutuhkan gelontoran dana sekitar 870 atau 80 triliun. Nah, itu yang mlebu niku dikantongi wong Palestina atau dikantongi wong Israel? Israel sing kontrol duitnya wong Israel, ora mungkin dicekel wong Palestina. Masuk duitnya cekel Israel, di bangun apa? Bangun. Jadi sebenarnya itu ya kelakuan wong Yahudi juga. Jadi itu mainan dia. Kayak ini loh, perang Rusia sama Ukraina. Kenapa nggak kelar-kelar? Karena dengan perang itu terus, padahal jenenge Rusia itu gampang nek marang bom Ukraina bleng tak itu gampang. Tapi memang digawe kayak gitu. Dengan seperti itu harga minyak itu naik. Nah, sehari si kata Sandiaga Uno tidak salah. Menurut Sandiaga Uno, sehari Rusia itu mengeluarkan duit untuk biaya perang sekitar 20 atau 30 triliun. Tapi setiap hari dia mendapatkan keuntungan dengan naiknya minyak sekitar 100 triliun. Nah, cek susuk 70 triliun. Betul-betul menguntungkan, jangan kan tidak paham ke situ. Makanya itu bisnisnya ngomong apa nih Bu? Yang paling aman kayak di Indonesia, selama melu lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya kembali kepada orang Palestina, kita bantu kalau memang mampu, kalau tidak mampu ya didoakan, gitu kan. Dan memang itu proses akan berjalan. Makanya
Ketika memang tidak ada kekuatan, maka perang itu ya sebaiknya kemudian tidak dilakukan. Kalau memang akhirnya harus hijrah, ya hijrah. Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, meninggalkan negeri yang paling suci yaitu Mekah menuju Madinah. Dan Palestina kita sepakat itu tidak semulia Mekah. Artinya kalau mereka pun harus hijrah, ngekei jalan wong Yahudi masuk situ ya sudah, mau sunatullah kayak gitu, daripada kemudian malah di bumi hanguskan seperti itu. Bapak Ibu dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Kemudian wasa'altuka bima ada ya'murukum faza'amta annahu ya'murukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sini nanti. Dan aku juga bertanya, apa yang diperintahkan Nabi itu pada kalian? Lalu kau menjawab bahwasanya dia merintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa yanhakum amma kana ya'budu aba'akum, dan melarang kalian dari menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kalian. Wa ya'murukum bis-shalah was-shadaqah wal 'afaf wal wafa' bil ahdi wa ada'il amanah, dan dia juga merintahkan untuk kalian sholat, sedekah, menjaga kehormatan dan menepati janji dan menunaikan amanah. Qala, maka si raja itu mengatakan wa hadhihi sifatun nabi.